Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat karunia kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang dengan seluruh nikmat tersebut menjadikan sebab kita semua dapat hadir bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah salat Jumat. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia paripurna yang Allah ciptakan sebagai suri tauladan, percontohan bagi kita sekalian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu rukun khutbah Jumat, Al-Fakir tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita telah memasuki bulan Sya'ban, yang mana sesaat lagi kita akan menyambut bulan yang paling kita nantikan. Bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya begitu banyak kemuliaan dan keutamaan yang Allah tawarkan, yaitu bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, selayaknya kita menyambut seorang tamu yang istimewa, selayaknya kita menyambut seorang tamu yang memiliki jabatan dan kedudukan, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Bayangkan apabila sekelas Pak Gubernur atau Bapak Wali Kota bertamu ke rumah kita, tentu kita akan memberikan persiapan terbaik, jamuan terbaik. Tembok yang sudah kusam akan kita cat, sofa yang sudah rusak akan kita ganti, makanan-makanan terbaik kita persiapkan, minuman-minuman terbaik kita persiapkan. Begitu pula analogi yang sama dengan bulan suci Ramadan yang akan kita temui sesaat lagi. Tentu kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka dalam khutbah singkat ini, Al-Fakir akan menyampaikan bagaimana kita harus mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan yang pertama jamaah sekalian ialah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah terkait dengan kelurusan niat kita. Bagaimana begitu banyak amal-amal ibadah kecil bisa dinilai besar karena niatnya. Begitu pula sebaliknya, bagaimana amal ibadah yang seharusnya dinilai besar, namun di hadapan Allah dinilai sangat kecil juga dikarenakan niatnya. Oleh karena itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sudah selayaknya kita meluruskan niat kita, agar ketika bulan Ramadan kita tidak berpaling niatnya, melainkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua ialah persiapan amaliyah. Amal ibadah apa saja yang hendak kita lakukan di bulan suci Ramadan, sudah selayaknya kita targetkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba. Yang masyhur di kalangan masyarakat kita ialah mengkhatamkan Quran dalam 30 hari Ramadan. Ada pula target-target lainnya, tidak bolong dalam melaksanakan sholat tarawih, tidak bolong dalam beribadah puasa, tidak bolong dalam membaca Al-Quran, tidak bolong dalam sedekah subuh dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah selayaknya kita targetkan jauh-jauh hari, agar ketika bulan suci Ramadan tiba, kita dapat merealisasikan target-target kita. Persiapan yang ketiga ialah persiapan ilmiah, yaitu persiapan secara keilmuan. Bagaimana ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan atau fadilah dalam satu ibadah, maka tentu hal tersebut akan terus memotivasi kita untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut dengan semaksimal mungkin. Jika kita bandingkan
seseorang yang mengetahui fadilah dari kekhusyuan salat dengan seseorang yang melaksanakan salat tanpa mengetahui keutamaan khusyuk dalam salat, tentu nilai pahalanya akan berbeda. Tentu semangat untuk menunaikan salatnya akan berbeda. Maka persiapan ilmiah ini perlu kita lakukan. Yang keempat jamaah sekalian, ialah persiapan maliyah atau persiapan harta. Kita ketahui tidak sedikit ibadah-ibadah di dalam Islam memerlukan kesiapan harta. Ada ibadah umrah, ada ibadah haji, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dalam menyambut bulan suci Ramadan, kita pun harus menyiapkan harta kita. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan. Namun kedermawanan beliau bertambah luar biasa di bulan suci Ramadan. Maka ini tentu menjadi parameter bagi kita. Ketika bulan suci Ramadan, kita harus mempersiapkan harta kita untuk berinfak. Karena Rasulullah mencontohkan beliau menjadi manusia paling dermawan. Namun di bulan suci Ramadan, kedermawanan beliau berkali-kali lipat. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ialah persiapan jasadiyah atau persiapan fisik. Bagaimana Ramadan mengharuskan kita berpuasa 30 hari, dimulai dari waktu subuh sampai dengan datangnya waktu maghrib. Maka tentu persiapan jasad ini diperlukan. Pola tidur kita, pola makan kita harus kita persiapkan jauh-jauh hari, agar ketika bulan suci Ramadan tiba, kita dapat beribadah dengan badan yang sehat, fisik yang kuat, agar nilai pahala yang kita dapatkan pun bisa kita dapatkan semaksimal mungkin. Itulah 5 persiapan yang selayaknya sudah jauh-jauh hari kita siapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama persiapan ruhiyah, yaitu niat. Yang kedua persiapan amaliyah, yaitu target yang harus kita canangkan. Yang ketiga persiapan ilmiah, pengetahuan, ilmu tentang ibadah yang akan kita lakukan. Yang keempat persiapan maliyah, kesiapan harta kita. Dan yang terakhir persiapan jasadiyah, yaitu persiapan raga dan fisik kita. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah mudahkan kita, Allah sehatkan kita, sehingga kita bisa beribadah semaksimal mungkin dan mendapatkan pahala yang begitu berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad الصديق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وباركنا في رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.